Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Warga Mentawai menggantungkan harapan kemajuan ekonomi kepada pejabat bupati yang baru dilantik. Tanah datar, kekurangan tenaga bidan untuk dijadikan pendamping program penurunan stunting. Warga Padang tak tahu adanya program bantuan sosial dari pemerintah pusat. Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudes Sabagalet dan Kortanius Sabele Ake telah berakhir sejak tanggal 22 Mei lalu. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan tersebut, Gubernur Sumbar hari Minggu lalu melantik seorang penjabat sementara, yaitu Martinus Dahlan yang sebelumnya menjabat Sekda Mentawai. Pejabat Bupati akan menjalankan tugas sebagai orang nomor 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga dilaksanakannya pemilihan kepala daerah tahun 2024 mendatang. Bagi warga Mentawai, persoalan ketertinggalan Mentawai dari daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat menjadi persoalan utama yang mesti dikerjakan pejabat bupati yang baru, seperti infrastruktur jalan yang masih minim, serta percepatan peningkatan ekonomi masyarakat. Harapan yang diharapkan oleh warga masyarakat Mentawai adalah peningkatan pembangunan, ditingkatkan lagi sesuai program yang dijabat oleh mantan bupati sebelumnya. Terus yang kedua, meningkatkan taraf ekonomi untuk masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan, seperti pembangunan jalan sudah yang diprogramkan, ditingkatkan kembali. Warga masyarakat kita berharap penuh ya kepada PJ yang baru. Untuk daerah Mentawai ini pembangunan infrastruktur ya, itu di kecamatan dan meningkatkan pariwisata. Dengan pariwisata meningkat, otomatis itu PAD pun akan meningkat. Jadi infrastruktur, transportasi juga ya, transportasi ya lebih ditingkatkan. Sebagai mantan sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan diharapkan bisa mengemban dan mewujudkan harapan warga tersebut. Sebab ia dinilai sudah memahami dan mengerti persoalan-persoalan yang terjadi di tanah Sikere ini. Kan ini sudah berjalan, memang kan jalan. Yang kita sampaikan tadi jalan Mentawai. Jadi kita lanjutkan lagi, kita buka akses pertama di antar kecamatan, antar desa, yang sekarang sudah berjalan. Dan saya contohkan di tahun ini mungkin mulai berjalan jalan Mentawai yang di Soban dan Kapiat. Saat ini, ada sejumlah proyek besar yang tengah dikerjakan di Kepulauan Mentawai, seperti perluasan Bandara Rokot, pembangunan jalan Trans Mentawai, revitalisasi pelabuhan, serta percepatan pembenahan potensi-potensi daerah termasuk potensi pariwisata. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Pemerintah Tanah Datar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kekurangan tenaga bidan untuk dijadikan tim pendamping penanggulangan stunting di daerah itu. Dari target yang ditetapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Sumatera Barat, 241 bidan baru setengahnya yang tersedia. Akibatnya, satu bidan terpaksa menjalankan tugas di 2 lokasi. Satu tim pendamping penurunan stunting terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang bidan, 1 orang kader PKK, dan 1 orang kader KB. Satu tim akan bekerja mendampingi keluarga-keluarga di 1 jorong untuk memberikan penyuluhan serta pengawasan terhadap keluarga yang akan mempunyai anak. Pemerintah membentuk tim pendamping keluarga untuk menurunkan angka stunting di Indonesia yang masih sangat tinggi, yaitu 27%. Tim itu kan orangnya personilnya 3. Nah, sementara kita 241 tim yang membawahi maksimal satu tim itu 150 keluarga yang harus didampingi.
Mungkin penyebaran bidan kita mungkin. Oh, penyebaran Iya. Kalau karena bidan itu tidak tupoksi kita ya Pak ya, karena itu dinas kesehatan yang mendistribusikan bidan. Tapi pada kenyataannya di lapangan kami mendapatkan seperti itu gitu. Akhirnya kami bikin tim TPK itu ada yang 2 SK dengan bidan yang sama. Selain penanggulangan pandemi COVID-19, penurunan angka stunting saat ini juga menjadi prioritas pemerintah. Presiden menargetkan angka stunting turun ke angka 14% pada tahun 2024 nanti. Ya, skala prioritas kita kan menurunkan stunting dan vaksin ya. Vaksin ini minimal 70% ya di kabupaten ini untuk vaksin yang kedua. Nah, itu prioritas pertama. Prioritas kedua kita bagaimana menurunkan stunting. Sekarang di 2024 diharapkan jadi 14%. Nah, bagaimana menurunkan stunting dan bagaimana jangan ada stunting baru. Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang dialami anak sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Akibatnya, anak menjadi gagal tumbuh serta rentan terhadap penyakit. Selain itu, anak stunting juga sulit bersaing dengan anak normal lainnya karena pertumbuhan otaknya juga terganggu. Jika anak Indonesia banyak menderita stunting, dikhawatirkan masa depan bangsa ini akan menjadi suram. Arsad Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar. Banyak warga Kota Padang yang tak mengetahui adanya program bantuan sosial dari pemerintah pusat kepada mereka, khususnya bagi warga yang kurang mampu maupun pemilik usaha UMKM. Hal tersebut terungkap ketika seorang anggota DPRD Sumatera Barat, Albert Indra Lukman, melakukan kegiatan reses di Kelurahan Kubu Dalam, Parakarakah, Kecamatan Padang Timur. Dari penjelasan Albert itulah, warga mengetahui adanya program bedah rumah bagi warga miskin dan bantuan sosial untuk pengusaha UMKM. Warga merasa senang dengan informasi tersebut karena mengetahui adanya bantuan yang dapat mereka terima. Seperti pasangan Adrin Sonya dan Arifah ini. Rumah mereka sudah sangat reot dan tidak bisa dipakai seluruhnya. Hanya satu sudut kecil yang dapat dipergunakan. Adrin Sonya yang sedang sakit lumpuh tak bisa berjalan, dan istrinya yang mengalami gangguan katarak pada matanya sangat berharap rumah peninggalan keluarga mereka ini mendapat bantuan bedah rumah. Iya, ini peninggalan dari orang tua. Tadi kami kan merantau di Jakarta. Karena bapak sakit nggak bisa lagi cari uang, pulang ke kampung. Tapi saya kan nggak punya rumah di kampung, saya tinggal di rumah kayak gini. Rumah ini dari saya kecil dulu gitu, dari orang tua itu. Nggak pernah diperbaiki ya? Belum pernah lagi. Ya harapannya saya minta tolong gitu, dibenarin rumah ini biar saya bisa gini. Kamar mandi saya nggak punya. Demikian juga dengan warga yang berjualan lontong dan kebutuhan sehari-hari ini. Minimnya modal membuat usahanya tidak dapat berkembang. Padahal pemerintah pusat memiliki program bantuan untuk UMKM sebesar 1,2 juta per bulan untuk membantu UMKM masyarakat kecil. Dia berharap mendapatkan bantuan tersebut. Ada bantuan UMKM, ada kebetulan rame-rame di itu nampak. Udah di kantor lurah kayak udah di bank, di pos gitu. Tapi kami nak ada dapat itu. Orang pada dapat, tapi sadola orang nak tahu lah. Nggak lah tahu barangnya dah. Ada orang menyebut 2 ada yang menyebut sudah 2, tapi yang pasti nak tahu ada. Kalau kok dapat, kami dapat dulu lah gitu. Saya dapat lolontek nama-nama melon yang ada. Bantuan sosial untuk UMKM disalurkan melalui kantor Polres dan Kodim setempat. Para Babinsa dan Babin Kamtiplah yang diharapkan mengumpulkan data dari bawah. Namun ternyata masih banyak warga miskin yang luput dari pendataan. Ya, kemudian yang kedua ya tentu artinya ya namanya masyarakat ya tentu bagian dari soal pembangunan di lingkungan di kawasan mereka yang mungkin masih banyak kekurangan. Itulah disampaikan kepada kita sebagai anggota dewan. Kemudian ini yang akan kita masukkan ke dalam pembahasan APBD kan begitu supaya ini dianggarkan yang namanya pembangunan sarana prasarana di kawasan ini. Menurut Albert,
Itulah salah satu fungsi kegiatan reses yang mereka jalankan. Untuk menyerap aspirasi dari bawah, disalurkan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat, sekaligus menginformasikan program-program pemerintah pusat kepada masyarakat bawah. Laude Joharjo Anse melaporkan dari Padang.